ya nggak enak, yang menyakitkan. Tapi kita belajar betapa sakitnya jika kita dikhianati. Sehingga kita nggak usah mengkhianati pasangan kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Laki-laki juga kadang-kadang, maaf ya, ada pengajaran satu tempo hari yang populer, yang satu yang paling saya nggak setuju. Tapi saya yang paling rame kalau nggak setuju itu. Karena beda pola pikir, tapi saya nggak apa-apa, itu terserah mereka. Cuman dalam hati saya ada teman saya yang sampai sekarang sudah 10 kali ikut acara itu, tetap aja sama istrinya ya galak juga deh gitu istilahnya. Jadi nggak berubah lah istilahnya. Ada satu pengajaran bahwa kita laki-laki kalau kita mau jadi pria yang disebut pria apa? Terima kasih, saya nggak sebut ya. Yang nyebut saudara. Saya tahu ajaran yang lainnya semuanya bagus. Saya tidak menyerang. Juga tidak apa ngomongnya. Cuman satu yang saya nggak bisa terima. Bahwa kita laki-laki, bukan saya menyetujui, bukan. Satu yang negatif, bukan. Tolong jangan ke situ. Tapi andai kata kita pernah nakal, laki-laki sini kan nggak pernah nakal kan? Kalau berani puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab kebanyakan laki-laki nakal. Taruh kata sekarang belum nakal, life begin at 40, don't forget that. Karena 40 rata-rata laki-laki udah punya uang. Dan istri sudah berubah dia. Mengembang kemana-mana dan meluas kemana-mana. Dia mulailah di kantor ada sekretaris, mulailah ada segala macam teman-teman yang luar biasa. Nah itu sudah mulai berbahaya. Maka kadang-kadang terplesetlah mereka di situ. Oke, sekarang saya bilang laki-laki terpleset. Diajarkan untuk bertobat dan pulang mengaku kepada istrinya bahwa dia sudah menyeleweng. Menurut ibu-ibu bisa terima nggak? Kan ibu-ibu juga diajarkan sudah jadi ibu bijak, wanita bijak. Laki tiba-tiba suami karena habis kebaktian itu, acara itu, lalu pulang tiba-tiba mengaku di depan Anda, Mama sorry Ma ya, Eke mau confess. Keren dikit dong. Eke mau confess. Kenapa lu confess? Konfesi? Apa lu mau konveksi? Bukan, gua mau mengaku dosa. Dosa apa lu? Enggak mau, ya gua apa? Cepetan. Gua mau ngomong aku kan susah udah. Apalagi yang salah. Gua kelamaan. Cepetan. Gua punya apa? Punya mobil? Bukan, punya piaraan. Pengen tahu perempuan-perempuan yang di sini kalau ada suami yang ngomong begitu di depan Anda tiba-tiba, bagaimana sikap Anda? Haleluya, haleluya. Apalagi kalau lakinya pendeta. Gua pengen lihat tuh perempuan bisa apa. Tuh dipecat tuh kata istri saya tuh. Tuh istri pendeta yang ngomong tuh. Pecat katanya. Jadi gue mesti hati-hati. Kalau enggak gue juga dipecat. Diberhentikan jadi jabatanmu sebagai suami. Dinonaktifkan. Oh, low bat soalnya. Matiin aja udah handphone. Ayo. Apa itu enggak ambil pisau silet, diiris-iris, terus dipakein jeruk nipis? Maaf ya, saya bukan menyetujui penyelewengan itu, bukan. Tapi bagi saya solusinya adalah apa? Habis itu kalau lu betul-betul cinta Tuhan dan lu mau setia kembali kepada istrimu, perbaiki hidupmu.
Mulai hari itu kau luar biasa kepada istrimu. Tapi itu jangan dibongkar. Bukan gua ngajarin jahat. Nggak percaya tanya Pak Martin dah. Itu nggak boleh diajar, nggak boleh dibuka itu. Karena nggak semua perempuan bisa nerima. 1-2 perempuan bisa nerima puji Tuhan. Dan bisa mengampuni dan melupakan. Haleluya. Tapi perempuan kebanyakan excuse me nggak bisa. Tiba-tiba disakiti. Suruh nerima. Udah kita tutup buku aja. Plok, udah habis baik dan begini. Selesai persoalan. Jangan lagi cari-cari siapa? Si Lucy, si Anneke, Tineke. Ada Tineke. Sorry. Dimanapun Anda, saya minta maaf, cuma pinjam nama. Iya, sudah tutup buku lah, tak. Ada nggak di firman dia? Nggak tahu ya, nggak ada sih di firman sih. Cuma ini kehidupan aja. Kalau kau buka, rusak seumur hidup. Dia nggak bakal lupa kok di sini. Perempuan sekali disakiti, seumur hidup nggak bakal lupa. Betul, perempuan. Ngakulah, jangan sok suci dah lo. Ya udah nyok. Ya, bagaimana kesetiaan kita pada Tuhan? Kalau sama manusia aja nggak bisa, bagaimana kesetiaan kita pada Tuhan? Sudah berapa kali kita tidak setia pada Tuhan? Anda yang jawab sendiri. Karena contohnya yang paling gampang kalau ini ambil Petrus. Petrus kan ngaku setia kan? Bos, don't worry bos. Apapun pokoknya gue tetap wacai to you. Itu bahasa Tionghoanya tuh. Aku di kanan kiri, aku di sebelahmu istilahnya. Whatever, don't worry. Ada Eke bos. Apa kurang setia? 3 tahun kurang lebih bersama dengan Yesus, pagi siang malam. Saya bayangkan kita ke 2000 tahun yang lalu ya, sebentar ya. Kita hidup bersama dengan Yesus, tapi mungkin kita nggak terpilih jadi muridnya karena kita kurang bagus. Ya, tapi oke dah, simpatisan. Boleh dong. Kemana Yesus pergi kita ikut aja ya. Oke dah. Saya mau tanya, dengan sikap kita yang sekarang ini pada kita. Saya tidak bilang Yesus tukang ngomel. Bukan itu bahasa saya. Tetapi andai kata kita dengan sikap kita begini, cara kita begini dan pikiran pola kita begini, kita bersama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun, saya tanya, apa enggak sebenarnya hari diomelin kita? Halo? Ada aja salahnya kita. Saya nggak bilang Yesus tukang ngomel. Tapi kita punya cara yang salah. Sama dengan di perusahaan. Kalau bos itu kita ngomel mulu, apa bosnya gila? Memang saya tahu peraturan di perusahaan yang pertama adalah apa? The boss is always right. Peraturan kedua, lihat peraturan pertama. Peraturan ketiga, balik lagi lihat peraturan pertama. Sampai ke 1000 tetap aja lihat peraturan pertama. Bos nggak pernah salah. Ya udahlah. Tapi kalau kita diomelin mulu, kenapa? Kok nggak nanya? Kok gue diomelin mulu? Kok gue orang-orang naik gaji, kok gue enggak? Kita kan marah sama bos kan? Nggak fair dia. Kita nggak nanya kenapa kok kita nggak naik gaji? Kenapa kok kita nggak naik pangkat? Kenapa kok kita begini? Kenapa kita nggak pernah nanya? Kita taunya ini salah, ini salah. Mari saudara ngasih. Kalau kembali kepada si Petrus juga luar biasa itu. Orang-orang yang masih diem aja di belakang, dia Petrus duluan ngomong, pokoknya bos gue jangan takut ada gue.
Rupanya preman juga dia. Iya, saudara. Tapi kenyataannya kan dia jual Yesus duluan kan. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengingati aku 3 kali. Petrus masih bilang, enggak mungkin bos. Kualitasnya lain bos. Kira-kira kalau bahasa sekarang begini kan. Tapi kenyataan kan. Tapi melalui pengkhianatan itu, melalui ketidaksetiaan itu, Petrus belajar setia. Betul? Akhirnya jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Mari. Segala macam itu semuanya jangan membuat kita makin terpuruk. Tapi justru membuat kita jadi batu loncatan. Make that block. Itu batu penghalang. Stepping stone into the stepping block. Bukan bahasanya bukan begitu ya. Make that stepping stone into the stepping block kalau nggak salah. Jadikan batu penghalang, jadi batu, maaf saya angkat kaki sedikit, batu lompatan. Batu pijakan buat engkau. Pijakan. Sehingga engkau bisa, batu yang menghalangi engkau tuh jadi pijakan sehingga engkau bisa lompat ke sana. Udah, jangan batu. Tuhan, singkirkan. Luputkan. Jauhkan. Mau jadi Kristen apa? Iblis sudah enggak, maaf kalau pakai bahasa ini nih, iblis tuh udah enggak tolol lagi. Ribuan yang tahun yang lalu iblis tuh tolol. Orang Kristen tangkep-tangkepin. Disiksa. Diadu sama singa. Supaya habis tuh orang Kristen. Habiskah? Iman makin bangun semuanya. Di Tiongkok berapa puluh tahun yang lalu juga sama. Kekristenan pun dihantam habis semuanya. Apa kekristenan mati? Tidak. Justru penganiayaan membuat iman tuh timbul, saudara yang ngasih. Tapi iblis sekarang enggak bodoh lagi. Dikasih berkat banyak-banyak. Dikasih kau hidup aman, damai, tentram. Dikasih kau ke gereja tapi tanpa persoalan. Dikasih segala macam sehingga engkau jadi orang Kristen yang letih, lesu, lemah, loyo, bin letoy. Ada problem sedikit, hilanglah kesetiaanmu itu semuanya. Baik terhadap pasanganmu maupun terhadap perusahaan atau gereja dan terlebih lagi kepada Tuhan. Dikit lagi, satu lagi. Belum, satu lagi bawahnya sini. Kalau tidak melalui tersakiti, tadi yang saya ceritakan mengenai si Petrus, bagaimana kita belajar mengerti arti sebuah kesetiaan? Anda simak sendiri, karena terakhir, nah, dialah yang membuat kita kadang-kadang sukar setia. Keren juga bisa gitu, tapi nggak laku. Ya, sepertinya kesetiaan kita tergantung ini nih. Kalau ini lagi banyak, ya, pa. Iya baik deh pa. Bin dong tas dong pa. Ya lu beli deh. Aduh thank you ya pa. Coba kalau si papa nggak ada uang, masihkah kau setia? Karena ada pepatah yang kau sudah hafal. Ada uang abang sayang, tak ada uang. Tapi saya tahu perempuan itu nggak ada di sini. Perempuan itu suka duduk sini nih. Nih maaf nih, nih tuh yang ini sini tuh. Dan maaf ya Bu ya, duduk juga di dekat ibu sini nih. Di sini nih. Cai sebelahmu tuh Cai tuh. Ya, kalau nggak depanmu ini depan itu.